Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Nabila Aprilia Jamil dengan NIM 24601004, merupakan mahasiswi dari kampus Universitas Indonesia Timur, Makassar, dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi tentang satu konsep yang paling fundamental dalam dunia bisnis dan ekonomi, yaitu biaya produksi. Memahami biaya produksi bukan sekedar menghafal rumus, melainkan kunci untuk membuat keputusan strategis yang tepat dan memastikan keberlanjutan sebuah perusahaan. Yang pertama, konsep dasar biaya produksi. Apa sih sebenarnya biaya produksi itu? Biaya produksi adalah seluruh pengorbanan sumber daya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan barang atau jasa dalam periode waktu tertentu. Ini adalah harga yang harus dibayar untuk mengubah ide menjadi produk nyata. Namun penting untuk memahami bahwa biaya ini bisa dilihat dari dua lensa. Yang pertama yaitu perspektif ekonomi. Di sini kita tidak hanya berbicara tentang uang yang keluar dari kas perusahaan, seperti membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan. Kita juga mempertimbangkan biaya implisit, yaitu nilai kesempatan terbaik yang dilepaskan ketika sumber daya milik sendiri digunakan untuk produksi. Contohnya sederhana, jika Anda menggunakan bangunan pribadi seperti pabrik, Anda kehilangan potensi pendapatan sewa yang seharusnya bisa Anda dapatkan. Itu adalah biaya implisit. Yang kedua yaitu perspektif akuntansi. Dari sisi akuntansi, fokusnya lebih pada biaya eksplisit yang tercatat secara finansial dan dapat diukur dengan mudah. Ini adalah angka-angka yang tercatat di laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengapa sih biaya begitu sentral dalam produksi? Biaya memegang peranan yang sangat penting, multifaset dan sentral dalam setiap aspek pengambilan keputusan serta operasional perusahaan. Mari kita beda perangnya. Yang pertama yaitu penentu harga jual dan margin keuntungan. Bayangkan bagaimana kita bisa menentukan harga jual yang adil dan menguntungkan jika kita tidak tahu berapa biaya untuk menghasilkan satu unit produk. Informasi biaya produksi adalah tulang punggung dalam menetapkan harga dan yang tidak hanya kompetitif di pasar, tetapi juga memberikan keuntungan yang memadai. Dari sinilah kita menghitung margin keuntungan, yaitu selisih antara harga jual dan biaya per unit. Tanpa ini, kita bisa menjual terlalu murah, itu akan membuat kita rugi, atau terlalu mahal, itu akan membuat barang tidak laku. Yang kedua yaitu dasar pengambilan keputusan strategis dan taktis. Setiap keputusan penting dalam perusahaan, dari yang paling kecil dan harian hingga yang paling besar dan jangka panjang, sangat bergantung pada analisis biaya. Contoh taktis yaitu, haruskah kita menerima pesanan tambahan dengan diskon tertentu? Kita harus hitung biaya tambahannya. Yang kedua, contoh strategis. Apakah haruskah kita berinvestasi di mesin baru yang jauh lebih mahal tapi janji efisiensi tinggi? Ini memerlukan analisis biaya jangka panjang yang mendalam. Dan yang ketiga yaitu instrumen pengendalian biaya dan peningkatan efisiensi. Dengan sistem pencatatan dan pelaporan biaya yang baik, manajemen dapat memantau kinerja biaya secara real time. Ini seperti memiliki termometer kesehatan keuangan produksi. Jika biaya mendadak melonjak di satu area, manajemen bisa segera mengidentifikasi masalahnya, mencari cara untuk menghemat, dan terus meningkatkan efisiensi operasional. Ini adalah alat penting untuk mencegah pemborosan. Dan yang terakhir yaitu pengukuran kinerja operasional dan keuangan. Biaya produksi adalah salah satu indikator kunci untuk mengevaluasi seberapa efisien departemen produksi beroperasi. Jika biaya per unit turun, berarti ada peningkatan efisiensi. Sebaliknya, jika naik, itu sinyal adanya masalah. Ini juga menjadi dasar evaluasi profitabilitas keseluruhan perusahaan. Sekarang kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu hubungan esensial biaya dengan pendapatan dan keuntungan. Hubungan antara biaya pendapatan dan keuntungan adalah fundamental dalam setiap model bisnis. Tujuan utamanya adalah sebagian besar perusahaan adalah mencapai keuntungan, profit, dan keuntungan ini dihasilkan dari interaksi keduanya.
Secara matematis, hubungannya sangat sederhana dan jelas. Keuntungan profit sama dengan total pendapatan atau total revenue. Total biaya seperti total cost. Mari kita pahami komponennya. Yang pertama, total pendapatan atau TR adalah total uang yang diterima perusahaan dari penjualan barang atau jasa, dihitung dengan mengalihkan harga jual per unit dengan kuantitas unit yang terjual. Semakin banyak unit yang terjual dan semakin tinggi harganya, semakin besar pendapatan perusahaan. Yang kedua, total biaya atau TC adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi kuantitas output tersebut. Ini termasuk biaya eksplisit dan implisit dari suatu sudut pandang ekonomi. Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus mengelola biaya ini seefisien mungkin. Sekarang kita memasuki materi yang kedua, yaitu jenis-jenis biaya produksi. Memahami berbagai jenis biaya dan karakteristiknya adalah kunci untuk analisis yang efektif. Biaya produksi dapat diklarifikasikan berdasarkan perilaku mereka terhadap perubahan volume output. Yang pertama yaitu biaya tetap. Biaya tetap adalah komponen dari total biaya produksi yang jumlah totalnya tidak mengalami perubahan atau tetap konstan. Terlepas dari fluktuatif, apapun volume output yang dihasilkan oleh perusahaan, ini berlaku selama masih berada dalam rentang kapasitas produksi yang relevan dan dalam jangka waktu tertentu, seperti jangka pendek. Contoh mudahnya itu sewa gedung pabrik. Mari kita memproduksi 100 pasang sepatu atau 1000 pasang sepatu. Biaya sewa per bulan tetap sama. Gaji manajer produksi, depresiasi mesin, dan premi asuransi juga masuk kategori ini. Biaya ini harus tetap dikeluarkan bahkan jika produksi berhenti sekalipun. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah komponen dari total biaya produksi yang jumlah totalnya berfluktuasi atau berubah secara langsung dan proporsional seiring dengan perubahan volume output yang dihasilkan. Logikanya sederhana. Semakin besar kuantitas produk yang dihasilkan, semakin tinggi total biaya variabel yang dikeluarkan, dan sebaliknya. Contohnya, biaya bahan baku langsung, semakin banyak baju yang diproduksi, semakin banyak kain yang dibutuhkan. Atau upah tenaga kerja langsung yang dibayar per unit produk. Yang ketiga yaitu biaya total. Biaya total mempresentasikan keseluruhan pengeluaran finansial yang harus ditanggung oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan sejumlah output, barang atau jasa tertentu dalam suatu periode. Secara esensial, biaya total merupakan penjumlahan agregat dari seluruh biaya tetap dan seluruh biaya variabel yang terlibat dalam keseluruhan proses produksi. Rumusnya sangat jelas, yaitu TC dan FC tambah FC. Yang keempat, biaya rata-rata. Biaya rata-rata adalah biaya per unit produk yang dihasilkan. Konsep ini sangat penting untuk menilai efisiensi produksi dan menentukan harga jual. Yang pertama kita lihat biaya tetap rata-rata, average fixed cost AFC. Ini adalah biaya tetap per unit. Rumusnya yaitu FC sama dengan FC dan Q, di mana Q adalah kuantitas produksi dan karakteristiknya penting. AFC akan terus menurun seiring peningkatan produksi. Mengapa? Karena jumlah total biaya tetap yang konstan itu didistribusikan ke unit yang semakin banyak, sehingga per unitnya menjadi semakin kecil. Ini adalah salah satu alasan mengapa produksi massal bisa menjadi lebih efisien. Dan yang kedua yaitu biaya variabel rata-rata. Ini adalah biaya variabel per unit. Rumusnya yaitu AVC dan Q. Karakteristiknya yaitu AVC cenderung menurun pada awalnya karena adanya spesialisasi dan efisiensi di awal produksi. Namun setelah mencapai titik tertentu, AVC akan meningkat. Kenaikan ini disebabkan oleh hukum hasil yang semakin berkurang, di mana penambahan input variabel setelah titik optimal akan menghasilkan output tambahan yang semakin kecil, sehingga biaya per unit justru naik.
Dan yang ketiga yaitu biaya rata-rata, biaya total rata-rata. Ini adalah biaya total per unit, rumusnya yaitu ATC, TC, dan Q. Karakteristiknya yaitu kurva ATC biasanya berbentuk huruf U. Bentuk ini dipengaruhi oleh pola AFC yang terus menurun dan AFC yang menurun lalu meningkat. Awalnya penurunan AFC mendominasi sehingga ATC menurun. Namun ketika kenaikan AFC lebih cepat daripada penurunan AFC, ATC akan mulai meningkat. Dan biaya marginal. Biaya marginal adalah perubahan biaya total yang terjadi akibat penambahan satu unit output produksi. Biaya ini sangat vital dalam pengambilan keputusan operasional tentang berapa banyak unit yang optimal untuk diproduksi. Rumusnya yaitu MC, delta, TX dan TC atau delta, di mana delta adalah perubahan, atau dalam kalkulus MC sama dengan TC atau Q. Karakteristiknya, kurva MC menurun, awalnya menurun karena efisiensi awal, kemudian meningkat tajam karena hukum hasil yang semakin berkurang. Yang paling penting untuk diingat adalah kurva MC akan memotong kurva AFC dan ATC pada titik minimnya masing-masing. Mengapa? Karena jika biaya untuk memproduksi unit tambahan MC lebih rendah dari rata-rata AFC atau ATC saat itu, maka rata-rata tersebut akan tertarik turun. Sebaliknya, jika MC lebih tinggi dari rata-rata, maka rata-rata tersebut akan tertarik naik. Jadi titik potong ini adalah titik di mana efisiensi per unit mencapai puncaknya. Dan kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu biaya produksi jangka pendek dan jangka panjang. Konsep jangka pendek dan jangka panjang adalah dalam ekonomi tidak merujuk pada periode waktu kalender tertentu, misalnya 1 tahun atau 5 tahun, melainkan pada fleksibilitas perusahaan dalam mengubah input produksinya. Yang pertama, karakteristik biaya produksi jangka pendek. Jangka pendek adalah periode waktu di mana setidaknya ada satu faktor produksi yang bersifat tetap, misalnya ukuran pabrik, jumlah mesin utama yang tidak bisa langsung diubah atau ditambah. Dalam jangka pendek, perusahaan beroperasi dengan kendala kapasitas dari input tetap ini. Jika ingin meningkatkan produksi, mereka hanya bisa menambah input variabel seperti bahan baku atau jumlah tenaga kerja langsung. Yang kedua, karakteristik biaya produksi jangka panjang. Sebaliknya, jangka panjang adalah periode waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Perusahaan memiliki cukup waktu untuk mengubah semua inputnya, termasuk ukuran pabrik, kapasitas mesin, lokasi, dan bahkan teknologi yang digunakan dalam jangka panjang. Tidak ada lagi biaya tetap karena semua biaya dapat disesuaikan dan dioptimalkan sesuai skala produksi yang diinginkan. Dan perbedaan dan persamaan biaya produksi dalam dua jangka waktu. Yang pertama, perbedaannya, jangka pendek ada biaya tetap dan biaya variabel. Perusahaan menghadapi kendala kapasitas dan input tetap, sedangkan jangka panjang semua biaya bersifat variabel. Perusahaan memiliki fleksibilitas penuh untuk memilih skala produksi yang optimal tanpa batasan kapasitas dari input tetap. Dan persamaannya yaitu tujuan utamanya perusahaan tetap sama, minimalkan biaya untuk tingkat output tertentu atau memaksimalkan output untuk tingkat biaya tertentu. Dan konsep biaya marginal tetap relevan untuk pengambilan keputusan tambahan di kedua jangka waktu, karena perusahaan selalu mempertimbangkan biaya tambahan untuk unit terakhir yang diproduksi. Dan kita masuk ke materi yang keempat, yaitu kurva biaya produksi. Kurva biaya produksi adalah penggambaran visual yang sangat kuat untuk memahami hubungan antara kuantitas output yang dihasilkan dengan biaya produksi yang dikeluarkan. Yang pertama, kurva biaya tetap dan biaya variabel. Kurva biaya tetap atau FC akan selalu berbentuk garis horizontal. Ini secara jelas menunjukkan bahwa total biaya tetap tidak berubah dengan perubahan output,
dan kurva biaya variabel atau VC. Berawal dari titik nol saat produksi nol, VC juga nol, dan kemudian meningkat seiring peningkatan output. Bentuknya cenderung cekung ke bawah pada awalnya menunjukkan efisiensi awal, kemudian cembung ke bawah menunjukkan penurunan efisiensi karena hukum hasil yang semakin berkurang. Dan kurva biaya total, rata-rata, dan marginal. Kurva biaya total atau TC berbentuk serupa dengan kurva VC, tetapi dimulai dari titik FC di sumbu Y karena pada Q sama dengan 0, TC sama dengan FC. Jarak vertikal antara kurva TC dan VC selalu sama dengan total FC. Kurva biaya tetap rata-rata atau AFC terus menurun seiring peningkatan output, membentuk kurva yang melengkung ke bawah mendekati sumbu horizontal. Ini adalah bukti visual bahwa memproduksi lebih banyak unit akan menyebarkan biaya tetap ke lebih banyak produksi sehingga biaya tetap per unitnya mengecil. Dan kurva biaya variabel rata-rata AFC berbentuk U menurun pada awalnya karena spesialisasi dan efisiensi mencapai titik minimum, kemudian meningkat karena hukum hasil yang semakin berkurang. Dan kurva biaya total rata-rata juga berbentuk U. Kurva ini berada di atas kurva AFC dan jarak vertikal antara ATC dan AVC adalah AFC. Perhatikan bagaimana jarak ini semakin menyempit seiring peningkatan output karena AFC terus menurun. Dan kurva biaya marginal MC berbentuk U yang lebih tajam. Ini adalah kurva yang paling dinamis. Hubungan paling krusial adalah kurva MC memotong kurva AFC dan ATC pada titik minimumnya masing-masing. Ini karena jika biaya untuk memproduksi unit tambahan atau MC lebih rendah dari rata-rata atau seperti AVC dan atau ATC, maka rata-rata tersebut akan tertarik turun. Sebaliknya, jika MC lebih tinggi dari rata-rata, maka rata-rata akan tertarik naik. Jadi, saat MC sama dengan rata-rata, itulah titik terendah dari rata-rata tersebut. Dan hubungan antar kurva biaya dan skala produksi. Hubungan antara kurva-kurva biaya, terutama MC, AVC, dan ATC, sangat penting untuk memahami perilaku biaya perusahaan dari efisiensi produksi. Titik potong MC dengan AVC dan ATC pada titik minimum, mereka mencerminkan efisiensi produksi. Hubungan ini juga mencerminkan konsep skala ekonomis. Terjadi ketika peningkatan skala produksi, misalnya membangun pabrik yang lebih besar dan modern, menyebabkan penurunan biaya rata-rata per unit. Ini bisa disebabkan oleh spesialis tenaga kerja, penggunaan mesin yang lebih besar dan efisien, kemampuan membeli input dalam jumlah besar dengan diskon atau distribusi di biaya tetap ke unit yang lebih banyak. Ini adalah keuntungan dari produksi besar-besaran. Dan disekonomi skala terjadi ketika peningkatan skala produksi justru menyebabkan peningkatan biaya rata-rata per unit. Ini bisa disebabkan oleh masalah koordinasi dan komunikasi dalam organisasi yang terlalu besar, birokrasi yang rumit, atau kesulitan dalam mengelola sejumlah besar karyawan dan fasilitas. Efisiensi justru menurun. Dan kita masuk ke materi yang keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi. Beberapa faktor kunci yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi suatu perusahaan. Yang pertama, teknologi produksi. Penggunaan teknologi yang lebih canggih dan efisien dapat mengurangi biaya produksi per unit dalam jangka panjang. Meskipun investasi awalnya mungkin tinggi, otomatis penggunaan mesin modern dan proses produksi yang inovatif dapat meningkat produktivitas, meminimalkan pemborosan, dan mengurangi biaya tenaga kerja per unit. Dan yang kedua yaitu harga input produksi. Ini adalah faktor yang paling langsung: harga bahan baku, upah tenaga kerja, biaya energi, dan harga modal seperti sewa mesin dan bunga pinjaman. Secara langsung memengaruhi biaya produksi. Kenaikan harga input akan meningkatkan biaya produksi, begitu pula sebaliknya. Perusahaan harus jeli dalam mengelola rantai pasok dan negosiasi harga. Dan yang ketiga yaitu efisiensi produktivitas tenaga kerja.
dan yang tenaga kerja yang terampil, termotivasi, dan produktif dapat menghasilkan output yang lebih banyak dengan jumlah input yang sama, sehingga menurunkan biaya per unit, pelatihan yang berkelanjutan, insentif yang tepat, dan lingkungan kerja yang baik dapat secara signifikan meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Yang terakhir yaitu skala ekonomis dan diskonomis skala. Skala ekonomis seperti yang sudah kita bahas, ini adalah keuntungan yang diperoleh ketika perusahaan memproduksi dalam skala besar, menyebabkan penurunan biaya rata-rata per unit. Dan diskonomis skala ini adalah tantangan yang muncul ketika perusahaan menjadi terlalu besar, di mana peningkatan skala produksi justru menyebabkan peningkatan biaya rata-rata per unit, seringkali karena kompleksitas manajemen yang meningkat. Dan kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu analisis biaya untuk pengambilan keputusan produksi. Informasi biaya produksi sangat esensial dan digunakan dalam berbagai pengambilan keputusan manajerial yang kritis. Yang pertama, titik impas, break-even point, BEP. BEP adalah titik di mana total pendapatan rumus dengan total biaya, artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Analisis BEP membantu perusahaan menentukan volume produksi minimum yang harus dicapai agar tidak merugi. Ini adalah alat vital untuk perencanaan keuangan dan penetapan target penjualan. Adapun rumusnya di bawah ini. Dan yang kedua itu analisis biaya dalam meningkatkan output optimal. Perusahaan akan memproduksi pada tingkat output di mana keuntungan mereka maksimal. Dalam teori ekonomi mikro, ini terjadi ketika biaya marginal atau MC sama dengan pendapatan marginal, MR. Artinya perusahaan akan terus menambah produksi selama pendapatan tambahan yang diperoleh dari satu unit output atau MR lebih besar atau sama dengan biaya tambahan untuk memproduksinya. Begitu MC melebihi MR, berarti memproduksi unit tambahan justru mengurangi total keuntungan. Jika diproduksi harus dihentikan. Jika perusahaan beroperasi di pasar persaingan sempurna di mana harga P sama dengan pendapatan marginal atau MR, maka output optimal terjadi ketika MC sama dengan P. Dan yang terakhir yaitu implikasi biaya produksi dalam strategis bisnis. Pemahaman mendalam tentang struktur dan perilaku biaya marginal. Biaya memiliki implikasi luas dalam formulasi strategi bisnis. Yang pertama itu strategi harga. Pengetahuan tentang biaya adalah dasar untuk menetapkan harga yang tidak kompetitif di pasar, tetapi juga menguntungkan perusahaan memutuskan strategi yang rendah jika biaya sangat efisien, atau harga premium jika biaya mendukung kualitas. Yang kedua yaitu keputusan investasi. Analisis biaya digunakan untuk mengevaluasi kelayakan investasi baru, seperti pembelian mesin baru, pembangunan pabrik baru, atau adopsi teknologi baru. Apakah investasi ini akan menurunkan biaya per unit dalam jangka panjang dan jangka pendek, dan memberikan return yang diharapkan? Yang ketiga yaitu outsourcing atau alih daya. Perusahaan dapat memutuskan untuk melakukan outsourcing yang mengalihdayakan sebagian atau seluruh perusahaan produksi jika biaya internal untuk melakukannya sendiri lebih tinggi daripada biaya membeli dari pihak eksternal yang lebih spesialis dan efisien. Dan diversifikasi produk. Pemahaman struktur biaya pembantu dalam mengevaluasi potensi keuntungan dari pengembangan atau penambahan produk baru. Apakah biaya produksi produk bisa baru sejalan dengan target keuntungan dan posisi pasar yang diinginkan? Dan yang terakhir yaitu efisiensi operasional. Biaya adalah peta jalan untuk mengidentifikasi area-area biaya tinggi yang memerlukan upaya pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi secara berkelanjutan. Ini adalah proses perbaikan tanpa henti dalam manajemen.
Dan sekarang kita berada di kesimpulan. Biaya produksi merupakan elemen fundamental dalam setiap aktivitas ekonomi perusahaan. Pemahaman yang komprehensif mengenai konsep jenis dan perilaku biaya produksi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sangat krusial bagi keberhasilan operasional dan strategis suatu bisnis. Berbagai jenis seperti biaya tetap, marginal, total, rata-rata, dan marginal memiliki karakteristik dan implikasi yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti teknologi, harga, input, efisiensi tenaga kerja, serta skala ekonomis dan disekonomis skala. Dan itulah tadi hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.